Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah pelestarian lingkungan. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik ketampakan alam serta pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik ketampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apa makanan pokok yang kalian makan sehari-hari? Jadi, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Apakah kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, untuk itu, mari kita mencoba untuk mengenal tanaman padi. Padi merupakan sumber pangan utama penduduk Indonesia. Tanaman padi adalah tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena tanaman padi merupakan tanaman penghasil beras guna mencukupi kebutuhan konsumsi makanan dan kebutuhan nutrisi bagi kita, bagi manusia. Nah, pada kegiatan dalam budidaya tanaman padi pada umumnya meliputi pembibitan, persiapan lahan, peminahan bibit tanam, pemupukan, dan pemeliharaan seperti pengairan, penyiangan, pengendalian hama, dan penyakit. Kemudian ada panen serta pasca panen. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkencabahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Tanaman padi biasa tumbuh di dataran rendah. Apakah kalian tahu seperti apa itu dataran rendah? Baik, mari kita bahas. Ketampakan alam adalah bentuk muka bumi
yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ketampakan alam daratan dan ketampakan alam perairan. Mari kita bahas dahulu mengenai ketampakan alam daratan. Ketampakan alam daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang oleh air. Yang pertama ada gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol. Gunung lebih tinggi dari daerah di sekitarnya. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri atas 3 bagian, yaitu puncak, lereng, dan kaki gunung. Tanah yang berada di sekitar gunung sangat subur. Hal ini karena tanah di sekitar gunung mengandung fosfor dan silika yang berasal dari letusan gunung. Hal ini menyebabkan lereng dan kaki gunung banyak ditumbuhi pohon-pohon lebat dan cocok untuk kegiatan perkebunan. Yang kedua ada pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Wilayah pergunungan tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ciri daerah pegunungan yaitu tempatnya memiliki udara yang sejuk. Selain itu, pegunungan juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertanian. Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah luas yang tingginya di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi memiliki beberapa ciri, di antaranya mempunyai iklim yang sejuk, mempunyai amplitudo suhu harian dan tahunan yang besar. Area pertanian dibuat teras siring. Udaranya terasa kering, lengas, atau kelembapan udara nisbi yang sangat rendah, serta jarang turun hujan. Yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah umumnya berada di dekat pantai. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Yang kelima ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Daerah pantai dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan, untuk pembuatan garam, dan untuk objek wisata. Macam ketampakan alam yang kedua adalah ketampakan alam perairan. Wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Berasal dari sumber mata air hujan, ataupun campuran keduanya. Sungai yang ada di sekitar kita mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Umumnya sungai-sungai di Jawa dimanfaatkan untuk pengairan, terutama untuk pengairan atau irigasi sawah. Sedangkan sungai di luar Jawa banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi seperti yang dapat kita jumpai di Kalimantan dan Sumatera. Yang kedua ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas di daratan.
Danau ada dua jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau alami adalah danau yang ada dengan sendirinya atau muncul secara alami. Sedangkan danau buatan sering disebut waduk atau bendungan. Danau atau waduk biasanya dimanfaatkan untuk pengairan dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga ada selat. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan dua pulau. Manfaat selat di Indonesia adalah untuk penyeberangan antara dua pulau. Yang keempat ada teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan. Yang kelima ada laut. Laut adalah bagian pada bumi berupa perairan yang luas. Ciri khusus yang umum yaitu air laut memiliki rasa yang asin. Air laut terasa asin karena mengandung zat garam. Laut dimanfaatkan untuk pelayaran. Yang keenam ada rawa. Rawa merupakan tanah yang digenangi air. Umumnya terdapat di daerah dekat sungai atau pantai. Di sebuah rawa banyak terdapat tumbuhan air. Daerah rawa-rawa banyak dijumpai di daerah pesisir timur Pulau Sumatera, Kalimantan Selatan bagian barat, serta Papua bagian barat dan selatan. Keberadaan rawa juga bermanfaat bagi manusia. Biasanya, rawa yang dikeringkan dimanfaatkan untuk persawahan. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, penduduk daerah rawa sangat bergantung pada air hujan. Rawa-rawa yang terdapat di tepi pantai banyak ditumbuhi pohon bakau. Pohon bakau ini bermanfaat untuk mencegah erosi pantai oleh terpaan ombak laut. Di Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, dan tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh sumber daya alam seperti barang tambang, air, tanah, udara, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sumber daya alam tersebut memberikan banyak manfaat kepada manusia, seperti membuat manusia makan, berpakaian, membuat rumah, berpergian dengan kendaraan, dan sebagainya. Berbagai manfaat tersebut tidak akan terus-menerus dapat kita peroleh jika kita tidak melakukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah contoh beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap sumber daya alam. Di antaranya, ladang berpindah, perburuan liar, penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat, penebangan liar, serta industrialisasi. Adapun usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam, contohnya reboisasi, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasi ring, dan membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Jadi, sangatlah penting untuk kita melestarikan sumber daya alam agar tidak merugikan orang lain, dan janganlah merusak lingkungan kalian yang dapat mengakibatkan sumber daya alam akan hancur dan tercemar.
Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.